Mazmur 145 ayat ke-8 sampai 9. Puji Tuhan. Kita boleh baca sama-sama saudara. Sudah di sana katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pemazmur bilang begini saudara, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kita akan membahas tema firman kita pada malam hari ini adalah belajar untuk sabar. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Amin. Kesabaran merupakan karakter utama, salah satu karakter utama dari karakternya Tuhan. Namun seringkali kita lupakan. Yang kita ingat, kalau kita salah, Tuhan marah sebenarnya. Oh, kalau kita berbuat begini, nanti Tuhan langsung hukum kita. Dengan baik, kita mencatat kasih Tuhan itu adalah besar buat saudara. Dia adalah kasih, dia penyayang. Dan bukan hanya itu, dia juga panjang sabar sama saudara. Dia mengasihi saudara dan memberi waktu buat saudara. Namun, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah panjang sabar. Namun seringkali manusia itu gagal untuk yang namanya sabar. Betul ya? Yang paling sulit dalam hidup ini adalah menunggu saudara. Yang pekerjaan paling membosankan, pekerjaan paling menyulitkan adalah menunggu. Saya ingat saudara, waktu saya masih WL saudara, beberapa tahun yang lalu saudara, kalau ibadah tengah minggu itu sering pendetanya maaf, datangnya terlambat saudara. Saya pernah dalam suatu ibadah jam 11 siang, pendetanya datang jam 1:30 siang saudara. Ibadah jam 11, datang 1:30. Saya pernah ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember menuju ke 1 Januari. Saya ingat banget saudara, ibadahnya jam 7 malam. Pendetanya datang 9:30 malam. Saya ingat banget dulu saya masih WL baru saudara. Saya nggak tahu mau bagaimana caranya ngulur waktu. 2 jam saya nyanyi. Sampai akhirnya koordinatornya kasihan ya, lihat saya nyanyi gitu terus. Sampai akhirnya koordinator datang, udah Pak Glenn, duduk aja dulu, ibadahnya break dulu, ibadahnya break. Saya bilang gimana caranya ibadah break? Ibadah harus terus jalan. Tapi yang paling sulit adalah kalau manusia disuruh menunggu. Kalau kita sambil ngelakuin segala sesuatu yang menyenangkan, waktu kan terasa bergulir sangat cepat. Tapi kalau kita disuruh duduk diam, menunggu aja, diam berdiri aja, itu akan menjadi hal yang membosankan. Dan hari-hari ini manusia seringkali bosan, sulit untuk yang namanya sabar. Kita sulit untuk disuruh menunggu. Namun saudara tahu bahwa Tuhan dapat menjawab doa kita, katakan amin. Amin. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan kata iya, dengan kata tidak, dan dengan kata tunggu. Sabar. Tapi manusia hari-hari ini gagal untuk yang namanya sabar. Karena kita tahu menunggu adalah hal yang paling membosankan. Menunggu adalah hal yang paling menyulitkan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab doa saya dong Tuhan, Tuhan dengar doa saya dong Tuhan. Namun saat Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita nunggu, kita mulai cari-cari cara lain. Saat kita lagi berdoa, saya mau percaya sama Tuhan, saya mau andalkan Tuhan. Namun kalau kita disuruh Tuhan menunggu, kita nggak sabar. Kita mulai cari jalan sendiri. Kita mulai cari penetrasi yang lain. Kita mulai cari jawaban dari yang lain. Kita lupa karakter Tuhan adalah kasih, penyayang, dan panjang sabar. Seharusnya kita mempunyai karakter Kristus, katakan amin. Seharusnya manusia harus jago dalam sabar. Tapi hari-hari ini manusia lebih sering berdoa, minta Tuhan menjawab doanya dengan waktunya manusia. Tuhan berkati saya Tuhan, akhir bulan ini ya Tuhan, jangan lupa ya Tuhan, saya punya kebutuhan akhir bulan Tuhan, Tuhan tolong jawab akhir bulan. Pertanyaan, kalau Tuhan nggak mau jawab akhir bulan gimana? Kalau Tuhan mau saudara tunggu sabar. Kalau Tuhan mau saudara untuk belajar sabar hari ini. Namun saya tahu, menunggu adalah hal yang paling membosankan. Menunggu adalah hal yang paling menyulitkan. Saudara disuruh duduk diam, menunggu aja, diam begitu membosankan. Hari-hari ini orang mungkin bisa cari distraksi. Duduk main handphone, atau duduk baca sesuatu, duduk melihat sesuatu. Tapi coba deh saudara duduk diam, tanpa buka handphone, tanpa ngobrol, diam aja. 5 menit akan berasa panjang, akan berasa sulit. Tapi Tuhan mau kita belajar dari yang namanya sabar. Saudara siap diberkati saudara? Jangan takut saudara ya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Kita akan belajar 3 hal yang dapat kita pelajari mengapa kita harus memiliki kesabaran. Yang pertama, kesabaran menuntun kita pada janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita akan belajar
3 hal yang dapat kita pelajari mengapa kita harus memiliki kesabaran. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama saudara. 3, 2, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau saudara memiliki kesabaran, karena kesabaran menuntun kita pada janji Tuhan. Saudara bilang sama saya, kesabaran menuntun kita pada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji. Kesabaran Tuhan adalah bukti kasih-Nya kepada umat manusia. Dengan sabar Tuhan memberi kesempatan untuk kita berbalik dari dosa dan bertobat. Tuhan sabar terhadap kelemahan dan kegagalan kita. Tuhan menunggu dengan sabar pertobatan kita. Namun hari-hari ini saudara, saat kita dikasih waktu untuk sabar, kita yang nggak sabar. Kadang-kali kita disuruh menunggu sama Tuhan supaya kita mendapatkan janji. Firman Tuhan berkata di 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam dunia ini nggak ada yang namanya instan, saudara. Betul ya? Betul. Ini instan aja, ada prosesnya. Kita harus robek dulu, panasin air dulu, rebus minyak, baru bisa dinikmati. Yang namanya instan pun nggak ada yang namanya instan. Selalu ada yang namanya proses. Kita tahu bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan kita dengan berbagai banyak cara, betul ya saudara? Tapi kenapa Tuhan harus datang ke dunia, hidup dulu selama 30 tahun untuk belajar, 3,5 tahun untuk melayani? Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala proses. Tuhan harus menjalani proses. Bisa aja Tuhan datang langsung ke dunia dengan perfect form, datang ke bumi langsung menyelamatkan manusia, bisa aja. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk melewati proses demi proses, supaya saudara dan saya hari ini menikmati proses tanpa adanya protes. Tuhan mau saudara sabar, katakan amin. Amin. Kesabaran yang saudara miliki menuntun saudara pada janjinya Tuhan. Saudara, singkat cerita, saya mau kesaksian sama saudara. Saya ini masih bekerja hari ini. Tadi saya dari kantor. Saya memang pendeta, 100% saya pendeta. Tapi saya 100% juga bekerja, saudara. Saya bekerja. Latar belakang saya adalah seorang HRD. Saya bekerja di bidang HRD sudah cukup lama, hampir kurang lebih 10 tahun. Suatu ketika di tahun 2024, di awal tahun, saya diminta sama pimpinan saya di challenge. Glenn, jangan lagi jadi HRD. HRD mentok, nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu. Setiap kita harus bisa jualan. Gitu. Saya bilang, saya nggak suka jualan, Mbak. Saya sukanya di back office aja, di kantor, duduk diam manis aja. Tapi dia bilang, Glenn, kamu masih muda, kamu masih pelajar, kamu harus belajar banyak. Akhirnya pimpinan saya ini ajak saya kerjasama. Dia bikinin saya sebuah perusahaan untuk saya pegang perusahaan. Dari seorang HRD, dari seorang orang yang di belakang meja nggak mau keluar, saya harus ketemu orang. Saya harus menjual apa yang kantor saya jual. Singkat cerita, di bulan Januari, di bulan Februari saya menghadapi sebuah masalah. Saya menemani salah satu orang terdekat saya keluar masuk rumah sakit, saudara. Di bulan Februari sampai bulan Maret, sampai akhirnya bulan April, orang tersebut dipanggil sama Tuhan. Selama saat masa dipanggil sama Tuhan, saya sedang masa penetrasi dalam pekerjaan saya. Dari HRD pindah jadi pegang perusahaan, saudara. Selama 1,5 bulan saya nggak masuk kantor. Selama 1,5 bulan, bahkan 1 bulan pertama, saya kerjanya bolak-balik. Dari rumah saya ke Kerawang. Dari rumah saya ke Kerawang. Setiap pagi saya datang ke Makar. Setiap pagi. Kantor semua nggak ada yang saya balas. Urusan kantor nggak ada yang saya reply, nggak ada yang saya respon, nggak ada yang saya balas semua. Saya diri, saya kacau. Sampai akhirnya saya tahu saya nggak boleh terpuruk begitu lama. Akhirnya di bulan Juni saya bilang saya harus kembali. Kantor saya butuh saya. Teman-teman tim usaha kantor saya butuh saya. Suatu ketika akhirnya saya balik lagi fokus. Di bulan Juni saya bekerja. Saya bekerja dari bulan Januari saya nggak fokus. Sampai bulan Juni. Omset 0. 0. Cost jalan terus. Bayar gaji terus. Minus terus. Minus. Saya bilang, Tuhan mau buat apa ya dalam hidup saya? Beberapa orang terdekat saya bilang begini, Glenn, sulit untuk jadi pendeta sambil kerja.
Glenn sulit untuk jadi pendeta full time, namun juga full time kerja. Sulit. Coba Glenn berdoa, konsiderasi. Apakah Glenn mendingan full pelayanan aja? Nggak usah kerja lagi. Saya berpikir apa yang jalan dari Tuhan ya? Saya nggak usah kerja lagi ya, pasti pelayanan aja full kayak dulu lagi. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya sabar sama Tuhan, saya nantikan janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya memang harus berhenti dari pekerjaan, saya nggak mau meninggalkan dengan cacat seperti ini. Saya tidak bertanggung jawab dari bulan Januari sampai bulan Juni. Sampai kuartal kedua kami 0 sales. Sampai saya bilang, Tuhan, kayaknya saya nggak maksimal. Kasihan teman-teman kantor saya. Kasihan tim kantor saya. Tapi saya berpikir, kalau saya tinggalin, kasihan mereka gaji dari mana? Kalau saya tutup di perusahaan, kasihan teman-teman saya kantor di mana? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Tuhan, saya masih tetap pengen kerja. Saya pengen jadi pendeta, namun saya nggak mau fokusnya sama uang. Saya pengen jadi pekerja, supaya fokus saya melayani jiwa, melayani Tuhan. Saya pengen bekerja. Singkat cerita saudara, saya dipres terus. Investor saya udah berajak saya meeting berkali-kali. Dan ini gimana? Selama 6 bulan kamu nggak fokus. Ini kantor mau dibawa kemana? Dia ngomong dengan kata yang sangat menolong buat saya, menampar saya pada masa itu saudara. Saya karena masih setengah-setengah antara fokus nggak fokus, fokus nggak fokus. Setelah bulan April kemarin saudara, yang saya fokus cuma tentang pelayanan doang. Pekerjaan saya nggak fokus. Setiap saya bekerja saya nggak blank, saya nggak bisa maksimal. Akhirnya suatu ketika saudara, saya bilang kayaknya sudah nggak maksimal begini, kasihan. Saya juga kepres sama investor saya juga kasihan nggak bisa nolong tim saya. Saya udah mau bilang pas saya pulang dari kantor meeting dengan investor terakhir, saya mau bilang begini saudara. Saya mau diskusi sama keluarga saya terakhir sebagai jawaban dari Tuhan. Saya mau bilang resign aja deh, karena saya nggak maksimal. Kasihan orang yang kerja di bawah saya nggak bisa saya tolong, nggak bisa saya bantu. Saat saya masuk mobil, saya dijemput sama bapak saya dari kantor. Saya masuk mobil, saya baru mau ngomong sama bapak saya. Saya baru pengen bilang, kok gimana kalau saya full pelayanan lagi? Sebelum saya ngomong saudara, baru mau keluar dari perkataan lain, tiba-tiba ada telepon dari salah satu kementerian di daerah Bali. Tiba-tiba telepon, kasih proyek yang cukup besar buat perusahaan saya, yang bisa nutup beberapa bulan ke depan. Sebelum saya ngomong, Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Amin. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita sabar terlebih dahulu. Sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita bergerak ke kanan, ke kiri, maju, ke belakang atau mundur, sabar dulu. Sabar dulu. Terkadang masalah itu nggak harus diselesaikan hari ini juga. Ada beberapa masalah yang harus sabar dulu. Jangan marah dulu. Jangan bergerak dulu. Jangan ambil keputusan dulu. Terkadang Tuhan izinkan saudara untuk sabar. Sama halnya saudara, kalau saudara mau marah, saudara dengar perkataan dari orang kayak tahu gak sih, kamu tuh diomongin, kamu tuh dikata-katain. Terkadang Tuhan mau saudara sabar dulu. Jangan kupikir gampang panas dulu. Baru dengar langsung marah, baru dengar langsung ngambek saudara. Terkadang Tuhan pengen membuat saudara sabar, karena di dalam kesabaran saudara menuntun saudara pada janjinya Tuhan, katakan amin. Kalau pada waktu itu saya nggak berjuang dulu, kalau pada waktu itu saya menyerah dulu, saya ambil keputusan dulu, saya nggak sabar, saya mungkin nggak terima berkat Tuhan hari ini. Sampai hari ini di bulan September saudara, saya nggak ada berhentinya perusahaan saya dicari untuk dapat proyek. Bukan kami yang repot-repot cari proyek. Saya ditelepon terus, dapat inbound terus. Tim sales saya dapat inbound terus. Orang bilang tahun ini sulit, puji Tuhan, kantor kami luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi kalau kita lihat di bulan Juni kemarin, Tuhan mau saya sabar, dari bulan Januari sampai Juni, 0 sales saudara. 0, rugi kantor. Kalau pada waktu itu saya nggak sabar, bagaimana kita melihat janji Allah? Tuhan mau saudara belajar untuk sabar. Masalah nggak harus diselesaikan dalam satu malam. Masalah nggak harus diselesaikan hari ini juga. Ada waktunya saudara diminta Tuhan untuk bergerak maju, katakan amin. Ada waktunya saudara diminta Tuhan untuk berdiam diri, sabar. Saat saudara diizinkan Tuhan untuk sabar, saudara berdoa. Pakai waktu sabar saudara untuk berdoa. Pakai waktu sabar saudara bukan hanya untuk pelongo, tapi pakai waktu sabar saudara untuk berdoa sama Tuhan. Kesabaran menuntun saudara pada janji Allah. Hari ini saudara dengar baik. Masalah ada expirednya, katakan amin. Masalah ada kadaluarsanya kok. Nggak selamanya masalah bergulir dalam hidup saudara. Meskipun kita nggak tahu waktunya sampai kapan. 1 minggu kah? 1 bulan kah? 1 tahun kah? Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi dengar baik, masalah ada kadaluarsa. Jawaban doa saudara akan tiba waktunya datang sama saudara.
Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saudara sabar. Tuhan mau saudara menantikan janji Allah agar rencananya digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Yang kedua, kita boleh lihat yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dan mengapa kita harus memiliki kesabaran. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama saudara. 3, 2, ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, Paulus bilang begini, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya yang sempurna dalam menghadapi Paulus. Dulu Paulus sebelum namanya jadi Paulus, saudara, namanya siapa saudara? Siapa? Saulus. Apa pekerjaan Saulus? Pekerjaan Saulus adalah membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi uniknya dan ajaibnya yang Tuhan pakai adalah Saulus. Seseorang yang membunuh orang yang percaya sama ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ajaibnya, kesabaran Tuhan membuat kita bertobat. Katakan amin. Kesabaran dari Tuhan membuat kita bertobat hari ini. Karena buah dari kesabaran akan membuat kita diberi waktu sama Tuhan untuk bertobat. Saudara, mungkin yang saudara bekerja, saudara pernah ya ketemu sama pimpinan yang gak sabaran. Kasih pekerjaan, hari ini harus selesai. Ada gak saudara? Menyebalkan sekali. Atau saudara mungkin punya siapapun, saudara yang saudara kenal, pimpinan saudara, atau siapapun orang terdekat saudara bilang begini, minta tolong dong, besok kasih laporan buat saya, laporan selamat 1 tahun ke belakang. Bisa gak? Bisa Pak. Malam ini ya, sebenarnya luar biasa saudara, waktu kayak gitu saudara, kasih pekerjaan mendadak mepet. Atau contoh misalnya saudara yang kuliah hari ini, besok kumpulin tugas, kita percepat waktunya, yang mestinya 1 bulan deadline-nya besok pagi. Itu menyebalkan sekali. Menyebalkan sekali. Tapi keajaibannya kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup hari ini? Karena kita diberi waktu untuk bertobat hari ini. Tuhan panjang sabar. Kita banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Tuhan masih kita kasih waktu hari ini. Kita masih bisa bangun dari tidur kita masih bisa menikmati hidup hari ini. Karena Tuhan sabar sama saudara dan saya. Kita masih melakukan kesalahan hari ini. Tapi kenapa kita masih ada hari ini? Tuhan masih sabar sama saudara dan saya. Kesabaran Tuhan menuntun saudara untuk bertobat. Karena kesabaran Tuhan. Saulus pekerjaannya membunuh orang-orang percaya. Tapi yang lucunya kenapa Tuhan malah pakai Saulus? Sampai orang-orang bilang kenapa harus pakai dia? Kenapa nggak pakai pengikut-pengikut Kristus aja yang masih ada, yang setia? Tapi Tuhan berbuat baiknya bukan hanya kepada orang yang baik aja. Tuhan juga baik sama orang yang nggak baik. Dia panjang sabar, dia penuh dengan kasih, dia penyayang, kata Mazmur bilang. Namun kesabaran Tuhan membuat kita bisa bertobat hari ini. Kalau kita diberi waktu hari ini, pergunakan untuk bertobat. Kalau kita diberi waktu hari ini, pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita diberi waktu sama Tuhan hari-hari ini, karena Tuhan mau saudara hidup baru, hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki pertobatan di hadapan Tuhan. Amin. Dan lucunya saudara, bahwa buah dari kesabaran yang saudara miliki bukan hanya untuk mempertobatkan hidup saudara, namun kesabaran yang saudara miliki juga dapat mempertobatkan orang lain. Saudara juga harus sabar, karena Tuhan juga sabar. Amin. Kita itu Kristen, katakan amin. Amin. Apa artinya Kristen? Kita mengikuti ajaran Kristus. Kalau Tuhan mengajarkan kesabaran, apa kita perlu sabar? Perlu. Tapi hari-hari ini saudara, kita pengen Tuhan sabar sama kita. Kita pengen Tuhan kasih waktu buat kita untuk kita bertobat hari ini. Tapi apakah kita telah melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan? Untuk sabar kepada orang lain. Untuk sabar saat kita dilakukan tidak baik sama orang lain. Beberapa waktu lalu saudara, teman saya telepon saya. Dia bilang, Ben,
Lagi kesel banget deh sama pimpinan saya di gereja saya. Cuma kenapa? Kerjaan itu sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini gitu. Saya mau marah, saya belasan tahun di sini tidak teriak-teriak di cerita sama saya. Dia orang dari gereja lain, teman saya, sahabat saya. Dia bilang, saya capek begini, besok saya ketemu, saya mau langsung sikat aja, saya langsung mau ngomong aja, saya mau langsung damprat aja. Sabar. Tuhan mau kita lebih sabar, saudara. Kalau kita pengen Tuhan sabar sama kita terus melakukannya kepada orang lain. Jangan kita menuntut Tuhan sabar sama kita, tapi kita nggak mau berlaku sabar sama orang lain. Kesabaran dari Tuhan membuat saudara bertobat. Dan kesabaran yang saudara lakukan untuk sekitar saudara memberi waktu untuk sekitar saudara juga bertobat, katakan. Yang Tuhan sayang itu bukan hanya saudara, namun semua orang. Yang Tuhan sayang itu bukan cuma saya, tapi semua orang. Kalau kita pengen Tuhan sabar sama kita pun harus belajar sabar sama orang lain. Sabar. Marah boleh gak sih Pak? Boleh. Marah boleh. Tapi hati-hati. Firman Tuhan bilang marah boleh, berdosa jangan. Bagaimana caranya? Saat kau mau marah, ekspresi marah boleh. Marah itu adalah hal yang wajar dari manusia. Tapi janganlah sampai kau berdosa. Jangan sampai kemarahanmu menguasai, mengendalikan dirimu. Ada banyak orang yang sakit hati, terluka karena seseorang tidak menjaga perkataan. Bahkan orang yang ngomong aja nggak berasa tidak bikin orang. Ada beberapa waktu lalu ada sebuah kisah di mana seorang mahasiswi bunuh diri karena dibully dari perkataan seseorang. Hati-hati. Dari perkataanmu bisa menimbulkan kehidupan, namun dari perkataanmu bisa menimbulkan kematian. Tapi yang Tuhan mengajarkan adalah kalau Tuhan kita ada sabar, kita juga harus belajar sabar hari. Selalu saya sampaikan sama jemaat Tuhan, masalah nggak harus selesai malam hari. Terkadang Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita stay, berdiam. Tuhan mau kita lebih sabar. Karena Tuhan sabar, Tuhan panjang sabar. Cuma hari-hari ini kita seringkali dikuasai sama emosi, amarah kita. Kita seringkali nggak sabar dalam hidup. Kita selalu minta hari ini selesai. Tapi nggak semua masalah harus diselesaikan dalam satu malam. Saudara dengar baik, setiap proses dalam kehidupan saudara, setiap waktu yang Tuhan izinkan, ada maksud dan tujuan. Di saat kau menunggu, ada maksudnya Tuhan. Di saat yang kau bergerak, ada maksudnya Tuhan. Dalam setiap kehidupanmu, tunjukkanlah kasih Tuhan. Amin. Milikilah kesabaran. Kita boleh ada sampai hari ini, saudara, karena Tuhan sabar sama kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, karena Tuhan panjang sabar sama saudara, menantikan pertobatan saudara, agar saudara hari ini mempunyai kesempatan untuk kembali bertobat di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita boleh baca yang ketiga, saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh. Kita baca sama-sama saudara, dua ayat ini saudara. 3, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal itu. Kita mencatat dalam Galatia 5 tentang buah-buah roh. Apa itu buah roh saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesabaran merupakan suatu runtunan dari namanya buah. Saudara tahu gak sih buah roh itu? Ada orang bilang begini, kita sudah bertobat, kita sudah terima Tuhan, buah roh sudah ada dalam diri saya sudah punya kasih, saya sudah punya sukacita, tapi saya kadang-kadang gak sabar. Jadi buah roh sabar saya belum punya. Saudara dengar baik, Alkitab mencatat saudara memiliki buah roh, bukan buah-buah roh. Apa artinya? Buah roh menjadi satu kesatuan, bukan jadi hal yang terpisahkan. Sebagai contohnya saudara, saya bilang begini, misalnya saya beli sebuah mangga. Kalau saya bilang mangga, udah pasti bijinya 1. Kalau saya bilang mangga yang bijinya ada 8, itu bukan mangga. Manggis. Saya mau beli durian. Saya mau beli durian yang luarnya mulus, botak, pelontos, kayak semangka. Itu bukan durian.
Duret ada duri-duri, itu duret. Alkitab mencatat buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau Kristus ada dalam diri saudara, seharusnya ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, dan lain-lain. Roh Kudus ada dalam diri kita, katakan amin. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan buah-buah. Yang ketiga adalah kesabaran membuat kita berbuah. Buah roh itu tidak dapat dipisahkan, saudara. Kalau Tuhan ada di dalam diri saudara, saudara menghasilkan buah-buah. Saudara jangan bilang lagi, oh Pak, saya udah punya kasih, sukacita, damai sejahtera Pak. Kesabaran masih belum punya Pak. Masih belum dapat Pak. Saya masih minta sama Tuhan dapat buah roh kesabaran. Itu sebagai satu kesatuan. Kristus ada dalam dirimu dan memampukan dirimu untuk hidup berbuah, katakanlah. Namun yang Tuhan mau sampaikan buat saudara hari ini, kesabaran adalah bukan sesuatu yang saudara usahakan dengan kemampuan saudara sendiri. Saudara terbaik. Kesabaran itu adalah anugerah, katakan amin. Karena itu adalah buah roh. Buah roh bukan diciptakan karena kehebatan saudara. Namun buah roh ada karena anugerah dari Tuhan agar saudara memiliki buah roh. Saudara terbaik. Kesabaran yang saudara usahakan dengan kemampuan saudara sendiri sulit. Benar ya? Benar ya? Tapi kalau Tuhan ada dalam diri saudara, Tuhan akan menganugerahkan saudara memiliki buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Artinya kesabaran dari saudara bukan tergantung dari apa yang ada di luar, tapi tergantung dengan apa yang ada di dalam diri saudara. Kesabaran yang sesungguhnya dihasilkan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Apa artinya? Kesabaran saudara tidak ditentukan lingkungan saudara. Kesabaran saudara tidak ditentukan sama orang yang di samping saudara hari ini. Tapi kesabaran yang saudara miliki adalah anugerahnya Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan saudara sabar hari ini. Kesabaran adalah salah satu anugerah daripada Tuhan. Saudara bisa berdoa hari ini, padahal saudara jawab doanya belum dijawab sama Tuhan. Itu adalah kesabaran anugerah dari Tuhan. Saudara masih bisa datang ketemu sama keluarga saudara, padahal mungkin gedegnya luar biasa. Itu kesabaran dari Tuhan. Saudara bisa datang ke gereja, duduk ibadah, meskipun tantangan pergumulan masalah masih ada. Itu buah kesabaran dari Tuhan. Itu Tuhan anugerahkan buat saudara. Makanya hari ini bagaimana cara saudara bisa sabar? Saudara jangan usaha dengan kemampuan saudara sendiri. Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih buah selengkap itu, sepadat itu dalam diri saudara. Sebelum Anda pemain keyboard boleh maju ke depan teman-teman saya, Pak. Yang ketiga adalah kesabaran membuat kita untuk berbuah. Hidup dalam kesabaran adalah tanda kita telah menjadi dewasa. Hanya orang yang dewasa bisa disuruh nunggu. Hanya orang yang dewasa dapat memiliki kesabaran. Ada salah satu penelitian untuk pendidikan anak-anak kecil, saudara. Anak-anak kecil saat diuji, saudara, diambil 150 anak kecil, di depannya kamera, dia duduk, ditaruh es krim di depannya. Terus MC bilang begini, saya tinggal dulu, jangan dimakan dulu, tunggu 5 menit ke depan. Anak kecil itu bilang, iya. Keluar. Di tes 50 anak, saudara tahu? 50-50-nya gagal. Karena kenapa? Anak kecil gak ngerti disuruh menunggu. Anak kecil gak ngerti disuruh sabar. Tapi orang dewasa mengerti. Demikianlah saudara di hadapan Tuhan. Hanya orang yang memiliki kedewasaan rohani sanggup untuk menunggu, sanggup untuk menantikan janjian, sanggup untuk bersabar. Ciri dari kedewasaan rohani, saudara punya kesabaran di dalam Tuhan. Meskipun jawaban doa saudara nantikan, milikilah kesabaran. Saudara yang berdoa, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, mintalah Tuhan. Tapi milikilah kesabaran untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan, saya berdoa punya pasangan hidup yang dari Tuhan. Nantikan dengan sabar. Tuhan akan kasih yang jauh lebih baik buat saudara. Saya selalu sampaikan kepada saudara,
Saya cerita sama jemaat saya selalu bilang begini. Cita-cita saya itu simple. Saya pengen jadi seorang ayah. Saya pengen menikah. Tapi Tuhan belum jawab sampai hari ini. Begitu banyak proses yang Tuhan izinkan. Namun saya percaya Tuhan mau saya sabar. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya saya. Waktu saya bisa salah. Rencana saya bisa salah. Tapi waktu Tuhan gak bisa salah. Waktunya Tuhan tepat pada waktu. Tuhan tuh gak pernah kecepatan. Tuhan gak pernah keterlambatan. Dia tepat waktu. Apa arti tepat waktu? Saudara berdoa minta deadline kepada Tuhan. Tuhan, gimana nih Tuhan? Kalau saya gak bayar, kepada saya diusir dari rumahnya Tuhan. Tuhan bilang Tuhan tepat waktu. Artinya saat limit waktunya sampai 0, Tuhan tahu. Tuhan tepat waktu. Dia gak kecepatan. Dia gak kelambatan. Dia tepat pada waktu. Tapi bagaimana rasanya kita manusia menantikan janji Tuhan sampai ke titik 0. Bagaimana? Milikilah kesabaran. Saudara harus tahu siapa yang berjalan di depan saudara. Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang gak mau mempermalukan saudara. Dia Allah yang gak mau berbuat jahat sama saudara. Gak bisa berbuat jahat sama saudara. Tapi setiap jawaban dari Tuhan mendatangkan kebaikan buat saudara. Saat saudara berdoa dijawab Tuhan iya, mendatangkan kebaikan buat saudara. Saat saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang tidak, mendatangkan kebaikan buat saudara. Saat saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang tunggu nanti, sabar, mendatangkan kebaikan buat saudara. Namun hari ini yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, memiliki kesabaran membuat kita meraih janjinya Tuhan. Yang kedua, kesabaran Tuhan membuat kita bisa bertobat hari. Dan yang ketiga, kesabaran membuat kita berbuah. Saudara dan saya dipanggil untuk berbuah, katakan amin. Saudara dan saya dipanggil untuk menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang bukan hanya untuk saudara nikmati, namun dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan untuk memperbolehkan anak Tuhan. Artinya kalau Tuhan izinkan saudara untuk sabar, ada sesuatu hal besar yang Tuhan mau kasih buat saudara. Amin. Jangan takar waktunya saudara sama waktunya Tuhan. Jangan ukur waktunya saudara sama waktunya Tuhan, karena berbeda. Kalau Tuhan bilang tunggu, sabar, sorry, belum waktunya, sorry. Hanya orang yang dewasa rohani dan memiliki pengenalan akan Kristus sanggup memiliki kesabaran. Hanya seorang yang masih kecil rohani, kekanak-kanakan rohani, sulit untuk menunggu janji Allah. Hari ini dengan baik, sabar. Tuhan penuh kasih, Tuhan penyayang, Tuhan panjang sabar. Agar karakter Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Kita punya kasih, kita penyayang, kita pun panjang sabar. Agar dalam buah kesabaran saudara menghasilkan berkat yang luar biasa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan kemuliaan. Kesabaran menuntut kami pada janji Allah. Kesabaran memberikan kami waktu untuk bertobat. Kesabaran membuat kami dapat berbuah. Pada hari ini Tuhan, kami minta ampun sama Tuhan. Kalau kami minta Tuhan untuk sabar sama kami, namun seringkali kami yang gak sabar sama hidup kami. Biarlah terjadi waktu dalam hidup kami sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kami. Kehendak kami bisa salah, keinginan kami bisa salah, waktu kami bisa salah. Namun Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan penyayang, Tuhan penuh dengan kasih, panjang sabar kepada setiap. Terima kasih di malam hari ini kami belajar untuk memiliki kesabaran, sabar terhadap janji Allah, sabar terhadap sesama kami. Karena kami percaya kesabaran adalah hal yang dianugerahkan sama Tuhan. Kami mampu karena Tuhan mau menguatkan kami. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami rindu untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.